Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Pendeta Vialinande Fabiola MSI. Bahan bacaan kita pada hari ini terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah mengatasi perpecahan dalam persekutuan. Perbedaan karunia, fungsi dan berpikir serta gaya hidup seringkali menjadi sumber pemicu terjadinya perpecahan dalam kehidupan sosial, baik di dalam rumah tangga, persekutuan gereja, bahkan yang lebih luas lagi di kehidupan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh rasa toleransi yang lemah, tidak lagi saling menghargai, dan adanya kecenderungan mengotak-ngotakkan diri dalam sebuah komunitas karena adanya sikap superior dari golongan atau kelompok tertentu. Rasul Paulus mendengar kabar bahwa ancaman perpecahan yang dialami oleh jemaat di Korintus sehingga menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian dan jalan penyelesaian yang baik, sehingga mereka tetap utuh dalam kebersamaan yang tentunya sudah dengan susah payah dibangun. Seiring waktu berjalan, perpecahan terjadi karena para pemimpin jemaat mulai berkembang dan bertambah jumlahnya. Pada saat itu lahirlah 4 golongan dalam jemaat, yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus, dan golongan Yesus Kristus. Beberapa jemaat mulai semakin dekat kepada beberapa penginjil tertentu daripada dekat pada Injil atau firman yang merupakan karunia Tuhan atau karunia sejati. Paulus menasihati mereka tentang sikap yang keliru dari jemaat ini karena saling membandingkan dan menyombongkan golongannya tersendiri. Kekeliruan kita juga sama pada masa kini adalah ketika banyak orang yang berlomba-lomba mencari cara untuk lebih dekat dengan seorang pemimpin, berupaya menyenangkan segelintir orang, menyenangkan seseorang atau kelompok tertentu demi kepentingan pribadi daripada atau ketimbang lebih dekat dan akrab dengan Yesus Kristus dan firman. Nah, hal ini menyebabkan beralihnya prinsip dan tujuan dalam mengikut Kristus, bahkan dapat memecahkan dan memecah belah persekutuan. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam hal mewujudkan kasih dan kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Hendaklah kita tidak berpusat kepada siapa pelayan atau pemimpin yang harus kita senangkan, melainkan berpusatlah pada bagaimana kita menyenangkan hati Allah serta melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita terus berupaya menjadikan setiap karunia yang kita miliki sebagai alat di tangan-Nya guna saling melengkapi, menguatkan, bahkan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, serta kepada siapapun kita melayani. Refleksi kita pada hari ini, menyenangkan Allah dan melakukan kebenaran firman-Nya menjadi tujuan hidup orang Kristen. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami satu untuk melakukan kehendak-Mu dalam karya kami di dunia ini. Amin.